Demak tidak runtuh karena kalah perang. Ia runtuh saat para pemimpinnya masih duduk di singgasana. Tidak ada armada asing di pesisir. Tidak ada pengapungan besar. Yang ada justru saling bunuh di antara darah sendiri. Raja dibunuh oleh bangsanya, pangeran mati di sungai, dan para elit yang mengaku menjaga Demak justru menjadi alasan mengapa kesultanan ini tak pernah benar-benar pulih. Karena Demak tidak hancur dari luar, ia pecah dari dalam. Demak berdiri sebagai kesultanan Islam. Tapi sejak awal, ia bukan rumah bagi satu cara berpikir. Di dalam istana yang sama, berkumpul para ulama, para panglima, dan para elit politik dengan latar belakang yang sangat berbeda. Sebagian datang dari jalur dakwah, membangun Demak sebagai tatanan baru, Islam sebagai hukum, Islam sebagai arah kekuasaan. Tetapi sebagian lainnya adalah sisa-sisa elit lama Majapahit, bangsawan, penguasa wilayah, dan pemegang tradisi kekuasaan masa lalu yang memilih masuk Islam demi bertahan dalam perubahan zaman. Mereka telah memeluk Islam, tetapi tidak seluruhnya menerima cara Demak menata Islam sebagai kekuasaan. Bagi mereka, Islam Demak terlalu tegas pada hukum, terlalu keras pada tatanan lama, dan terlalu berani menggeser tradisi yang selama berabad-abad menopang kekuasaan Jawa. Maka di dalam kesultanan yang sama, hidup dua wajah Islam. Satu ingin menegakkan tatanan baru, satu lagi ingin mempertahankan cara lama dengan nama baru. Selama Demak masih kuat, perbedaan itu disimpan rapi di balik senyum politik dan bahasa persaudaraan. Namun ketika kekuasaan mulai diperebutkan, perbedaan itu tidak lagi bisa didamaikan dengan doa atau musyawarah. Ia berubah menjadi darah. Disitulah Demak mulai mati, bukan oleh musuh dari luar, tetapi oleh konflik yang tumbuh di dalam. Demak tidak pernah benar-benar berbicara dengan satu suara. Sejak awal berdirinya, kesultanan ini dihuni oleh mereka yang datang dari arah yang berbeda, latar belakang berbeda, cara pandang berbeda, dan tujuan yang tidak selalu sama. Di dalam istana, sebagian elit melihat Islam sebagai hukum yang harus ditegakkan tegas. Syariat harus menjadi fondasi, tertib, jelas, dan tidak boleh bercampur. Namun di sudut lain kekuasaan, ada mereka yang telah memeluk Islam, tetapi tidak pernah benar-benar meninggalkan kebiasaan lama. Mereka datang dari darah bangsawan lama, elit Majapahit yang selamat dari runtuhnya sebuah kerajaan besar. Islam mereka bukan penolakan, tetapi juga bukan penyerahan penuh. Bagi kelompok ini, Islam harus bernegosiasi dengan tradisi, bukan menghapus masa lalu, melainkan membungkusnya. Dan Demak menjadi panggung dari ketegangan yang tidak pernah diumumkan, tidak tercatat sebagai perang, tidak diumumkan sebagai pemberontakan. Tetapi terasa di setiap keputusan, di setiap pengangkatan jabatan, di setiap bisik yang beredar di lorong istana. Yang satu ingin Demak bergerak maju dengan garis tegas. Yang lain ingin Demak bertahan dengan cara yang mereka kenal. Dan di antara dua arah itu, lahirlah kecurigaan. Siapa yang paling berhak menentukan wajah Islam di Jawa? Siapa yang dianggap terlalu keras? Dan siapa yang diam-diam dicurigai masih membawa bayang-bayang masa lalu? Tidak semua pertentangan diselesaikan dengan musyawarah. Sebagian berakhir dengan fitnah, sebagian lagi dengan penghilangan. Dan sejak itu, Demak tidak lagi hanya berhadapan dengan musuh di luar temboknya. Karena ketiga elit-elitnya mulai saling mencurigai, maka satu hal menjadi tak terelakkan. Akan ada nama-nama yang harus disingkirkan agar Demak bisa tetap utuh. Namun pertanyaannya, siapa yang pertama kali jatuh? Demak mulai runtuh bukan oleh perang, melainkan oleh satu keputusan yang diambil dalam senyap. Sunan Prawoto, putra Raden Trenggono yang sedang berebut tahta dengan Raden Kikin,
berhadapan dengan bayangan ancaman di dalam lingkar kekuasaannya sendiri. Raden Kikin adalah darahnya, saudaranya, bagian dari istana. Namun di tengah ketegangan politik yang kian rapuh, kedekatan darah justru berubah menjadi kecurigaan. Keputusan Sunan Prawoto tidak diucapkan di Balairung, tidak diumumkan di hadapan rakyat. Ia dijalankan di luar pusat kekuasaan. Raden Kikin dibunuh setelah sholat Jumat di aliran sungai yang sunyi, jauh dari singgasana dan jauh dari kehormatan seorang pangeran. Dan dari tempat itulah, sejarah memberinya nama yang lebih diingat daripada wajahnya. Pangeran Sekar Sedo Inglepen. Bukan gelar kejayaan, melainkan penanda bagaimana urusan Demak mulai diselesaikan. Darah yang tumpah di sungai itu bukan sekadar mengakhiri satu nyawa. Ia mengubah cara Demak bertahan. Sejak saat itu, kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh legitimasi semata, melainkan oleh siapa yang lebih cepat menyingkirkan. Tidak ada lagi garis aman antara keluarga dan lawan. Tidak ada lagi jarak antara istana dan kematian. Pembunuhan Raden Kikin bukan mengamankan Demak. Ia justru menyalakan api yang tidak bisa dipadamkan. Karena darah pertama selalu menuntut balasan. Dan Demak, tanpa menyadarinya, telah memulai rantai kejatuhannya sendiri. Kematian Pangeran Sekar Sedo Inglepen bukan penutup konflik. Ia justru pintu yang terbuka lebar. Sejak hari itu, Demak tak lagi berjalan sebagai kesultanan, melainkan sebagai medan saling curiga. Tidak ada pengumuman perang, tidak ada genderang, namun setiap lorong istana menyimpan bisik, siapa berikutnya? Sepeninggal Sultan Trenggono, Demak kehilangan satu hal yang paling penting, penyatu. Ia bukan hanya raja, tetapi penimbang antara agama dan kekuasaan, antara darah bangsawan lama dan Islam yang sedang ditegakkan. Ketika penimbang itu hilang, timbangan pun jatuh ke lantai. Di istana, para elit mulai terbelah. Sebagian adalah orang-orang yang baru mengenal Islam sebagai iman. Sebagian lain adalah mereka yang mewarisi kekuasaan Majapahit yang kini berislam, tetapi tidak sepenuhnya menerima Islam yang dibawa Demak. Bagi mereka, Islam Demak terlalu keras, terlalu mengikat, terlalu merombak tatanan lama. Mereka tidak menolak Islam, mereka menolak siapa yang mengendalikannya. Sunan Prawoto berdiri di tengah pusaran itu. Ia membawa legitimasi agama, tetapi dikelilingi oleh bangsawan yang masih menyimpan ingatan lama tentang hierarki, tentang darah biru, tentang kekuasaan yang dulu tidak ditentukan oleh ulama. Dan di saat itulah politik Demak berubah wajah. Bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang lebih dulu menyingkirkan lawannya. Bekas elit Majapahit mulai bergerak pelan, tidak frontal, tidak terbuka. Mereka menguat lewat jaringan, lewat pernikahan, lewat bisikan di balik tirai, lewat rasa tidak puas yang dipelihara diam-diam. Demak tidak diserang dari luar, ia digerogoti dari dalam. Dan darah pertama telah memberi pesan yang jelas. Jika seorang pangeran bisa mati di sungai, maka tidak ada yang benar-benar aman. Kesultanan ini belum runtuh, namun retaknya telah menjadi permanen. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah Demak akan jatuh, melainkan siapa yang akan menjatuhkannya. Karena setelah ini, darah tidak lagi mengalir di air, melainkan di jantung istana. Demak pernah percaya bahwa kekuasaan bisa dijaga tanpa menumpahkan darah. Tapi keyakinan itu mulai runtuh bukan ketika tahta diperebutkan, melainkan ketika darah pertama dibiarkan tumpah tanpa hukum, tanpa pengadilan, dan tanpa penyesalan. Sepeninggal Raden Kikin, politik Demak berubah arah. Yang sebelumnya diselesaikan dengan musyawarah dan legitimasi agama, kini mulai diselesaikan dengan senyap,
dan dengan kekerasan. Sepeninggal Sultan Trenggono, Sunan Prawoto memang berkuasa. Namun di luar dinding istana, nama dan darah sudah lebih menentukan daripada titah sultan. Demak tidak lagi dipimpin oleh aturan, tetapi oleh rasa takut. Tidak ada perang terbuka, tidak ada tantangan resmi. Yang ada hanyalah keputusan-keputusan kecil yang diambil dalam gelap. Satu nyawa dihilangkan, bukan untuk menang hari itu, tetapi untuk mengirim pesan kepada semua orang. Sejak saat itu, setiap bangsawan tahu satu hal. Tahta Demak tidak lagi dilindungi kesepakatan, tidak dijaga adat, dan tidak dipastikan oleh agama. Yang melindunginya sekarang hanyalah siapa yang berani melangkah lebih jauh. Dan ketika darah mulai diterima sebagai alat politik, semua batas runtuh. Yang kuat merasa berhak, yang lemah memilih diam, dan yang sabar mulai menunggu waktu. Demak masih berdiri, sultannya masih hidup, istana masih ramai. Namun sejak hari itu, semua orang tahu, kesultanan ini tidak sedang menuju kejayaan, tetapi sedang berjalan menuju perpecahan yang lebih besar. Karena ketika darah sudah menjadi bahasa kekuasaan, yang berikutnya bukan peringatan, melainkan giliran. Demak masih memiliki sultan, tahta masih berdiri, dan istana masih berdenyut oleh aktivitas. Tapi sejak darah pertama dibiarkan tumpah, kekuasaan di Demak tidak lagi ditentukan oleh siapa yang duduk di tahta, melainkan oleh siapa yang berada di belakangnya. Sunan Prawoto memang memerintah Demak, namun ia tidak memegang Demak sepenuhnya. Ia tidak dikenal sebagai sultan bertangan besi, tidak pula sebagai penguasa yang ditakuti. Di masa pemerintahannya, Demak tidak runtuh secara terbuka, tetapi perlahan kehilangan wibawa. Di belakang Sunan Prawoto berdiri bayangan yang jauh lebih keras, Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Seorang bangsawan yang hidup dengan satu ingatan yang tidak pernah padam, kematian ayahnya, Raden Kikin, Pangeran Sekar Sedo Inglepen. Bagi Aryo Penangsang, darah ayahnya bukan sekadar duka, itu adalah utang sejarah. Dan Demak yang membiarkan darah itu tumpah, dianggap telah menyimpang dari garis yang seharusnya. Namun Aryo Penangsang bukan satu-satunya kekuatan. Di sisi lain, muncul sosok yang jauh lebih tenang, lebih rapi, dan lebih sabar. Joko Tingkir, Adipati Hadiwijaya. Ia tidak menantang secara terbuka, tidak menyuarakan dendam, tetapi ia membangun sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Jaringan pengaruh. Di bawah kepemimpinannya, dukungan elit mulai bergeser, bukan karena keberanian, tetapi karena perhitungan. Karena di Demak yang mulai rapuh, yang dicari bukan lagi kebenaran, melainkan keselamatan. Dan di tengah pertarungan diam itu, satu kekuatan lain mulai kembali bernafas. Elit-elit bekas Majapahit, mereka telah memeluk Islam, namun tidak pernah sepenuhnya meninggalkan kebiasaan lama, cara lama, dan pandangan lama tentang kekuasaan. Bagi mereka, Demak bukan tujuan akhir, ia hanyalah fase peralihan dari satu dunia ke dunia lain yang belum sepenuhnya terbentuk. Dan ketika Sunan Prawoto terlihat lemah, pengaruh mereka justru menguat. Maka, Demak memasuki masa paling berbahaya. Sultan masih hidup, tetapi tidak ditakuti. Kekuasaan masih berjalan, tetapi tidak terkendali.
Aryo Penangsang menunggu waktu dengan dendamnya. Joko Tingkir bergerak dengan tenang. Elit lama menyusun ulang posisinya. Di atas kertas, Demak masih sebuah kesultanan. Namun dalam kenyataan, ia telah berubah menjadi medan tarik-menarik yang hanya menunggu satu percikan kecil. Dan percikan itu akan segera datang. Demak akhirnya tidak lagi retak. Ia pecah. Bukan oleh serbuan musuh asing, bukan oleh perang besar, tetapi oleh darah yang ditumpahkan dari dalam istananya sendiri. Sunan Prawoto naik tahta bukan di atas kemenangan, melainkan di atas warisan dendam yang belum pernah benar-benar padam. Ia sultan, tetapi bukan penguasa mutlak. Di satu sisi, ada Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan, putra dari Raden Kikin yang dibunuh di sungai, dan jasadnya dibiarkan mengalir bersama dendam yang tak pernah surut. Bagi Aryo Penangsang, Demak bukan sekedar kesultanan. Demak adalah hutang darah. Di dalam tembok istana Demak, doa masih dilantunkan, azan masih berkumandang, tetapi kepercayaan telah mati lebih dulu. Sunan Prawoto tahu, ia duduk di singgasana yang dipenuhi bayang-bayang musuh. Elit-elit lama, sebagian bekas bangsawan Majapahit, tidak sepenuhnya berdiri di belakangnya. Mereka telah memeluk Islam, tetapi tidak pernah benar-benar menerima Islam Demak yang tegas dan sentralistik. Mereka menunggu, mereka menghitung, dan mereka tahu Demak sedang rapuh. Malam itu datang tanpa aba-aba. Tidak ada jenderang perang, tidak ada pasukan berbaris, hanya senyap yang lebih mematikan dari ribuan tombak. Keris bergerak dalam gelap, langkah kaki tak dikenal menembus istana. Sunan Prawoto, Sultan Demak, dibunuh di jantung kekuasaannya sendiri. Tidak mati sebagai raja di medan laga, tetapi sebagai simbol bahwa Demak tak lagi mampu melindungi dirinya sendiri. Darahnya jatuh di tanah istana, dan bersama darah itu, wibawa Demak runtuh untuk selamanya. Kematian Sunan Prawoto bukan akhir konflik. Justru itulah awal dari perang yang sebenarnya. Aryo Penangsang tidak lagi bergerak di bayangan. Jipang Panolan bersiap, dan di sisi lain, Joko Tingkir mulai melangkah lebih dekat ke pusat kekuasaan. Demak kini tanpa penguasa kuat, tanpa pusat kendali, dan tanpa jalan kembali. Namun pertanyaannya bukan lagi siapa yang membunuh Sunan Prawoto. Pertanyaan sesungguhnya adalah, siapa yang akan mewarisi Demak, dan siapa yang akan menguburkan Demak untuk selamanya. Demak sering dikenang sebagai kerajaan besar, sebagai simbol kemenangan Islam di Jawa. Namun justru disitulah kesalahannya bermula. Demak terlalu percaya bahwa ia sudah selesai, bahwa Islam telah mapan, bahwa kekuasaan tinggal diwariskan. Padahal yang sebenarnya terjadi, Demak berdiri di atas banyak tafsir tentang Islam, tentang Jawa, tentang siapa yang berhak memimpin. Para elitnya sama-sama mengaku menjaga Demak, tetapi masing-masing membawa masa lalu yang berbeda. Ada yang datang dengan semangat syariat, ada yang membawa tradisi lama yang belum sepenuhnya dilepas, dan ada yang melihat tahta bukan sebagai amanah, tetapi sebagai penebusan. Demak tidak hancur karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh karena terlalu banyak kepentingan yang merasa benar. Demak tidak lagi bergerak sebagai satu kesultanan, melainkan sebagai medan tarik-menarik. Dan sejarah mencatat, kerajaan yang tidak lagi tahu siapa dirinya akan selalu kalah, bahkan sebelum perang dimulai. Apakah Demak masih bisa bertahan?
Ataukah ia sudah berjalan menuju akhir, bahkan sebelum para tokohnya saling berhadapan? Jika Anda menikmati sudut pandang seperti ini, silahkan tekan like sebagai dukungan. Bagikan jika Anda percaya sejarah tidak cukup dibaca dari permukaannya. Dan subscribe karena kisah Demak belum selesai. Dan yang paling menentukan justru belum kita sentuh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.